Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Akhirnya season 2 anime yang paling kita tunggu-tunggu sudah rilis kemarin malam, yaitu Kage no Chichirokusa ni Naritakute. Jadi seperti biasa mari kita breakdown episode itu. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode pertama ini dibuka dengan pertemuan antara Shadow dengan para bawahannya seperti Alpha, Beta, Epsilon, Zeta, dan yang lainnya. Ya, seperti biasa mereka selalu memberikan laporan mengenai perkembangan Shadow Garden dan juga beberapa masalah yang baru saja mereka selesaikan. Walaupun cheatnya nggak pernah menyimak ataupun mendengarkannya dengan baik dan malah fokus ke bulan merah yang memang bakal menjadi inti cerita di arc kali ini. Sedangkan di luar ada Delta yang sedang memberikan aumanya yang membuat suasana di malam itu semakin kelihatan mencekam. Bahkan dia sampai tidur di atas tebing, tapi memang seperti itulah Delta. Jadi season 2 ini kan mengadaptasi dari volume 3-nya atau dari awal prolognya. Nah, kalau di light novel volume 3-nya itu dibuka dengan penjelasan mengenai situasi setelah insiden Festival Busin dan juga sudut pandang Cheat mengenai masalah Rose dan juga kerajaan Oriana. Lalu lanjut ke makan malam Cheat bersama kakaknya yaitu di salah satu restoran milik Mitsugoshi. Nah, di situ Claire mulai ngomongin situasi di kota tanpa hukum yang juga berhubungan dengan malam bulan merah yang tidak lama lagi bakalan terjadi. Tentunya ancaman dari ras vampir yang ada di sana juga akan semakin meningkat, terutama para ghoul yang akhir-akhir itu jumlahnya semakin banyak. Makanya Claire yang merupakan salah satu kesatria tingkat atas sampai diberikan tugas untuk pergi ke sana dan bergabung dengan para kesatria lainnya untuk mengatasi masalah itu. Dan dari penjelasan Claire itulah Ci jadi tahu mengenai ras vampir, ghoul dan juga malam bulan merah. Jadi sebenarnya bukan tanpa sebab kenapa Cheat sampai tertarik untuk ikut ke kota tanpa hukum dan ikut terlibat dalam masalah itu. Walaupun ya memang Claire sangat memaksanya untuk ikut. Karena kan dia sangat khawatir mengenai masa depan Cheat yang kelihatan sangat suram. Ya, jadi pembicaraan mereka mengenai masa depan Cheat itu kalau di novelnya terjadi saat mereka lagi makan bersama. Di situ mereka juga membahas mengenai kemenangan Claire di Festival Busin sebelumnya. Karena kan sebelumnya Gemini yang harusnya maju ke babak final setelah mengalahkan Iris malah menghilang entah kemana. Makanya Claire lah yang akhirnya dijadikan sebagai pemenang. Soalnya dia memang sudah sampai ke babak final dan harusnya hanya tinggal melawan Gemini untuk memenangkan festival itu. Nah, saat mereka membicarakan hal itu, sebenarnya ada scene yang sangat lucu kalau di novelnya. Cuma kan sayangnya kena skip di animenya. Ya, jadi semua scene itu ada beberapa yang kena skip dan selebihnya sangat dipersingkat di animenya. Walaupun di animenya di scene ini dijelaskan kalau sebelum berangkat ke kota tanpa hukum, mereka sempat makan bersama di salah satu restoran Mitsugoshi. Cuma kan apa yang mereka omongin gak dijelaskan secara detail dan bahkan ada beberapa yang kena skip. Lalu kembali ke pertemuan Cheat dengan para bawahannya di salah satu markas Shadow Garden. Nah, saat itu ada beberapa hal yang mereka laporkan pada Cheat, seperti mengenai pergerakan pihak gereja dan juga sekte Diabolos, lalu masalah di kerajaan Oriana dan juga kota tanpa hukum. Walaupun ya fokusnya pada bulan merah yang Cheat katakan dan juga rencana Cheat untuk pergi ke kota tanpa hukum. Cuma di sini dia mengatakan itu setelah mendengar ada banyak aliran dana yang masuk ke kota itu. Bahkan dia sempat bergumam emas dan uang. Ya itu memang Cheat banget, dia selalu tertarik pada uang dan harta lainnya. Walaupun kalau di novelnya yang awalnya membuatnya sangat tertarik untuk pergi ke sana itu bukanlah uang ataupun benda berharga lainnya, melainkan keinginannya untuk tampil dan terlibat dengan masalah ras vampir dan juga kota tanpa hukum. Karena kan dia pikir bakalan keren jika mengalahkan sang ratu darah dan menunjukkan kekuatannya pada semua orang. Soalnya kan dia sudah mendengar semua itu dari kakaknya. Nah, semua scene ini juga hanya ada di animenya. Karena kalau di novelnya, Cheat hanya menerima laporan dari Beta dan itu pun di kamar Cheat sendiri. Karena beberapa anggota lainnya di waktu ini memang lagi menjalankan tugasnya masing-masing. Seperti misalnya Epsilon yang harusnya sudah mulai melakukan penyelidikannya di kerajaan Oriana. Cuman entah kenapa dia malah ditunjukkan di sini ini. Ya mungkin animenya pengen menunjukkan pembukaan yang kelihatan agak keren dan juga pengen menunjukkan situasi yang lebih tegang. Walaupun di novelnya saat Beta melaporkan semua itu, Cheat masih bisa bertingkah sok keren dan sekaligus kocak seperti biasanya. Karena saat mengatakan beberapa kalimat yang mengacu pada kekuatan vampir dan bulan merah, dia sempat memegang segelas anggur dan melakukan pose yang baginya sangat keren. Lalu lanjut ke scene berikutnya yang sudah ada di kota tanpa hukum.
Saat itu dua kesatria yaitu Goldoh dan Quinton sudah ada di sana, dan bahkan saat itu sepertinya mereka berniat untuk langsung menyerang markas Ratu Darah yang merupakan salah satu penguasa kota tanpa hukum. Ya, di sini kebanyakan orang tahunya yang menjadi salah satu penguasa itu Sang Ratu Darah, bukan Crimson yang menjadi bawahannya. Karena memang Crimson sengaja membuatnya seperti itu. Padahal sebenarnya Sang Ratu Darah yaitu Elizabeth masih belum dibangkitkan. Di sini mulai dijelaskan sedikit mengenai situasi di kota tanpa hukum yang tentunya sangat berbeda dengan kota-kota lainnya. Walaupun kalau di novelnya dijelaskan kebanyakan mereka yang tinggal di kota itu merupakan kesatria dan orang-orang buangan yang cukup kuat. Intinya orang-orang yang tidak punya tempat lagi dan terpaksa tinggal di kota itu. Termasuk yang ada di sekitaran daerah kekuasaan Sang Ratu Darah. Nah, hal itu sekaligus membuktikan betapa kuatnya tiga penguasa kota tanpa hukum. Karena mereka yang dianggap kuat aja sama sekali nggak berani untuk memasuki wilayah Sang Ratu Darah. Walaupun ya tentu nggak semuanya kuat dan banyak juga yang sangat lemah. Makanya setelah pertarungan itu, Goldoh dan Quinton sudah ada di tempat penjualan budak. Karena mereka yang ada di sekitaran situ memang sudah menunggu kekalahan mereka supaya lebih gampang untuk dijual sebagai budak. Ya, seperti itulah kehidupan di kota tanpa hukum. Lalu beberapa hari setelahnya, akhirnya Cid dan Claire pun sudah sampai di tempat itu dan mereka langsung menuju asosiasi kesatria sihir yang ada di kota itu. Di sini sembari mereka berjalan dan sambil ngomongin beberapa hal, saat itu semakin ditunjukkan situasi kota itu dan juga setiap sudut kotanya yang kelihatan sangat kumuh. Walaupun ada beberapa tempat yang kelihatan sangat bersih dan juga kelihatan normal. Nah, kebanyakan yang mereka omongin di sini kalau di novelnya itu mereka bicarakan saat makan bersama. Walaupun ya tetap aja ada beberapa yang kena skip. Salah satunya mengenai masalah kerajaan Oriana dan juga rumor mengenai Rose Oriana yang sudah kabur entah kemana. Walaupun kalau kita perhatikan ada beberapa poster buronan Rose Oriana yang dipajang di kota itu. Saat itu mereka sempat berhenti di tempat penjualan budak. Dan dari situ kita bisa tahu kalau Goldoh dan Quinton sudah berakhir dengan kekalahan. Tentunya Cid tidak asing dengan wajah mereka, karena dia sendiri yang mengalahkan mereka di festival Busin. Bahkan gara-gara sama-sama dikalahkan oleh Gemina juga, mereka bisa menjadi lebih akrab seperti itu. Lalu setelah sampai di asosiasi kesatria sihir dan menyewa penginapan, Cid pun langsung menyelinap keluar untuk menikmati suasana di kota itu. Karena kan Claire harus langsung melapor dan ikut dalam pertemuan para kesatria di sana. Saat itu dia sengaja memanfaatkan situasi kota untuk mendapatkan uang lebih banyak, yaitu dengan cara mencopet. Namun dia juga sengaja memamerkan dompetnya sendiri untuk memancing para pencopet dan juga para penjahat di sana. Jadi kan bagi Cid nggak masalah untuk mengambil uang milik orang jahat. Setelah malam tiba, Cid pun masih berjalan-jalan di tengah kota itu. Saat itu dia sempat melihat ada satu gol yang sedang dipukuli oleh beberapa orang. Tentunya hal seperti itu memang sudah menjadi pemandangan yang sangat biasa di kota tanpa hukum. Karena kan gol punya daya tahan yang cukup tinggi, jadi mereka biasa menggunakannya sebagai samsak untuk melampiaskan kekesalan mereka. Saat itu salah satu dari mereka yang sempat mengatakan nama Mary, yaitu wanita yang kerja di rumah bordil dan juga wanita yang nantinya bakal ditolong oleh Shadow. Karena sebagai wanita malam, Mary itu memang cukup terkenal di kota itu. Nah, tak lama kemudian saat itu gol yang sedang dipukuli malah balik memangsa mereka semua. Karena saat itu sudah mulai memasuki malam bulan merah dan tentunya kekuatan vampir dan para pengikutnya bakal mengalami peningkatan. Cid pun yang melihat itu mulai tertarik untuk melenyapkan mereka dengan cukup meriah. Tapi sebelum dia melakukannya, ada sang pemburu vampir tertua yaitu Mary yang langsung membantai para gol itu. Bahkan dia sempat mengatakan beberapa kalimat keren yang sebenarnya untuk memperingatkan Cid supaya segera pergi dari kota itu. Soalnya bulan merah sudah mulai muncul dan sudah tidak ada waktu lagi. Cuma kan Cid yang mendengar itu malah jadi semakin bersemangat dan menganggap peringatan itu sangat keren. Makanya saat berubah ke mode Shadow-nya, dia terus mengatakan kalimat seperti itu. Walaupun ya tentu sebenarnya dia nggak tahu apa maksudnya itu. Nah, kalau di novelnya saat para gol hendak menyerangnya dan akhirnya Mary datang untuk membantainya, Cid itu hanya nyender di dinding dengan pose yang baginya keren sambil tertawa dan mengatakan fufu. Karena saat itu dia sedang memainkan karakter yang kelihatan sangat misterius. Cuma ya seperti biasa scene lawakan yang sebenarnya bisa sangat lucu malah dirubah sama animenya dan malah kelihatan lebih serius. Walaupun ya Cid masih tetap dibuat tertawa. Karena kan nantinya di saat Claire mencarinya, maka Mary akan mengatakan apa yang dia lihat.
Sedangkan di tempat penginapan, Claire yang melihat Chit tidak dari kamarnya saat itu langsung mencarinya ke setiap sudut kota dan menanyakannya pada siapapun yang dia temui. Lalu Shin pun berpindah ke distrik rumah bordil yang merupakan wilayah salah satu penguasa kota itu, yaitu Yukime. Cuman tak bagaimana saat itu ada dua teman Chit yang sudah ada di sana, yaitu Hyoro dan Jaga. Tentunya ini hanya ada di animenya aja dan hal itu malah jadi kelihatan gak masuk akal. Karena kota tanpa hukum itu merupakan wilayah yang dikenal sangat berbahaya. Bahkan negara-negara besar aja dari dulu sama sekali nggak mau ikut campur dan nggak mau cari masalah dengan kota itu. Tapi dua teman Chit yang biasanya sangat penakut malah sudah ada di kota itu dan sepertinya tujuan mereka hanya ingin melihat para wanita malam di sana. Ya mungkin tujuannya hanya untuk lawakan aja, walaupun bagi gue sama sekali nggak kelihatan lucu. Justru sebenarnya ada beberapa scene yang jauh lebih lucu yang malah kena skip ataupun dirubah di animenya. Saat itu para ghoul sudah mulai memasuki wilayah itu dan tentu jumlah mereka semakin bertambah banyak. Sedangkan di salah satu kamar ada satu wanita bernama Mari yang sepertinya baru aja melayani tamunya. Dia juga hampir aja terkena serangan ghoul yang sudah masuk ke kamarnya. Walaupun untung saja Shiro datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dan tentunya sambil mengatakan kalimat andalan yang baru aja didapatkan dari Mary, sang pemburu vampir. Oh ya, jadi wanita ini dan sang pemburu vampir sebelumnya punya nama yang hampir sama, yaitu Mary dan Mari. Walaupun tentu mereka beda orang. Nah, kalau di novelnya Shadow itu sampai 2 kali datang untuk menyelamatkan Mari yang ini. Karena di penyelamatan yang pertama, Mari itu masih ragu apakah Shadow memang beneran orang jahat dan apakah dirinya bisa meninggalkan kota itu. Karena kan tidak mudah untuk meninggalkan kota itu dan memulai hidupnya di kota lain. Makanya saat penyelamatan yang kedua dan Shadow menyuruhnya untuk pergi, Mary pun akhirnya semakin yakin dan memutuskan untuk memulai hidupnya yang baru di tempat lain. Dalam hati dia juga berjanji untuk mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikan Shadow suatu hari nanti. Bahkan di novelnya sampai diceritakan sedikit mengenai masa lalu Mary saat baru datang ke kota itu. Soalnya nantinya Mary yang ini bakalan muncul lagi di arc Kerajaan Oriana. Ya, jadi saat Shadow datang menyelamatkannya, kan baru di malam pertama sebelum malam bulan merah mencapai puncaknya. Barulah di malam kedua Shadow datang lagi untuk menyelamatkannya. Karena memang malam bulan merah itu bakal terjadi selama 3 hari 3 malam. Ya, jadi sebenarnya Chit itu sudah sempat kembali ke penginapan dan tidak bertemu dengan kakaknya. Mungkin karena semua scene itu kena skip, makanya di sini Shadow sampai mengatakan kalimat andalannya 2 kali. Saat itu situasi di kota tanpa hukum sudah semakin parah. Dua penguasa kota itu yaitu Yukime dan Juggernaut juga sudah mulai turun tangan. Sedangkan Claire sendiri masih terus mencari adiknya. Bahkan dia sempat mengira Chit sudah mati dan sempat menangisinya. Sebelum akhirnya Mary datang dan memberikan info yang sangat berguna. Cuma karena Chit sebelumnya tertawa seperti orang gila, makanya Claire langsung berpikir kalau itu bukanlah adikku. Jadi mereka fokus ke satu anak laki-laki yang satunya yang saat itu sudah dibawa ke Menara Crimson untuk dijadikan sebagai tumbal. Saat itu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan langsung menuju menara sambil mengalahkan para ghoul satu persatu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, Mary itu sudah menggunakan pedang darah yang dia ciptakan dengan darahnya sendiri. Padahal saat itu dia masih sangat menyembunyikan identitas aslinya sebagai vampir. Di sini sambil menuju Menara Crimson, Mary juga sempat memberikan banyak info mengenai rencana Crimson yang ingin membangkitkan Elizabeth sang Ratu Darah dan juga tujuan Mary sendiri. Walaupun ya ada beberapa hal yang kena skip di anime, tapi mungkin bakal dijelaskan sekalian nantinya saat Mary menceritakan semuanya. Lalu Shin pun berpindah ke markas asosiasi kesatria sihir yang ada di kota itu. Saat itu para ksatria yang harusnya mengatasi masalah itu malah mulai kabur satu persatu dan hanya tinggal beberapa yang masih bertahan. Itu pun mereka sudah sangat kewalahan. Untungnya saat itu Shadow datang dan langsung membantai para ghoul di tempat itu. Dan tentu tidak ketinggalan untuk mengatakan kalimat andalannya. Nah, kalau di novelnya Shadow itu menggunakan teknik yang dia sebut sebagai Jet Black Whirlwind untuk membantai para ghoul di tempat itu. Alasan kenapa para kesatria sampai mencampuri urusan kota tanpa hukum juga sempat dijelaskan. Cuma intinya sebagian berkaitan dengan politik dan juga ketakutan negara lain terhadap bangkitnya kekuatan para vampir. Bahkan jauh-jauh hari kalau dia atau wanita yang ini yang ditunjuk sebagai pemimpin sudah sering memperingatkan para petinggi untuk tidak usah mencampuri urusan kota itu.
karena memang terlalu beresiko. Lalu Shin pun berpindah ke Menara Crimson yang saat itu sedang mendapat laporan mengenai situasi kota saat ini. Cuma dia sudah menduga kalau dua penguasa lain yaitu Yukime dan Juggernaut pasti akan menghambat rencananya. Sebelum akhirnya satu bawahnya melanjutkan laporannya kalau ada satu orang lagi yang sudah membantai para gol di kota itu, yaitu pria bernama Seido. Jadi ada 3 kekuatan besar yang saat itu sedang menuju ke tempatnya, yaitu Yukime, Juggernaut, dan juga Seido. Ditambah dengan Mary yang sudah bekerja sama dengan Claire dan juga Beta yang harusnya sudah sampai di kota itu. Saat itu Yukime dan Juggernaut pun sepertinya sudah ada di luar Menara Crimson dan bahkan mereka saling bersaing satu sama lain. Tapi tak lama setelah itu, Shadow pun muncul dan menghentikan serangan mereka dengan mudah. Ya, episode ini pun ditutup dengan kemunculan Shadow yang langsung menghentikan serangan dari dua penguasa kota tanpa hukum. Ada banyak scene yang kena skip di episode 1 season 2 ini dan terkesan sangat buru-buru jika dibanding dengan season 1-nya. Ya mungkin karena season 2-nya cuma sampai 12 episode. Sedangkan kalau kita lihat trailer dan openingnya, sepertinya animenya bakal mengadaptasi 3 arc, yaitu arc Bulan Merah, lalu arcnya John Smith, dan juga Kerajaan Oriana. Makanya bakal banyak yang kena skip. Cuma ya bukan berarti episode 1-nya jelek, dan malahan bagi gue cukup bagus. Kalau untuk grafis dan animasinya sih masih tetap bagus, dan sama sekali nggak mengalami penurunan. Apalagi ditambah dengan background musiknya yang memang semakin membuat suasananya semakin dapet. Ya kita lihat aja ke depannya bakal seperti apa. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.